Nah, mereka juga nggak konsekuen, Pak. Ya, nggak boleh doa itu nggak diterima. Tapi nih nanggone guru nih, ya, nanggone kiai ini yang sudah meninggal dunia, ya, pengarang-pengarangnya, dia katakan radhiyallahu anhu. Kan dulu, ya, seperti kata-kata guru ya Ibnu Qayyim atau yang lain biasanya disebut radhiyallahu anhu. Dia mengatakan radhiyallahu anhu seakan-akan nggak ada masalah. Padahal kata-kata radhiyallahu anhu itu doa atau bukan? Doa. Dia nggak sampai doa orang lain kalau bukan anaknya kepada orang yang sudah meninggal. Lah, dia ngomong radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu doa apa bukan? Doa, sakit tak mikir deh. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhoi Allah anhu kepadanya. Doa apa bukan itu? Ya doa. Tapi memang karena gak mikir deh, ya semua itu mah. Ya, saya ungkapkan ini karena masih ada orang-orang yang bersikeras tidak datang ke kuburan orang tuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada orang tua nangis ke saya, kalau Ustaz, kalau ketemu dengan anak saya, nasihati dia sudah tidak mau pada ibunya. Kenapa ibunya sudah meninggal, Ustaz? Dia tidak mau datang ke kuburan, alasannya syirik. Nah, kuburan bisa syirik. Lah kuburan mosok jalur togel ta. Urusane nang kuburan iki bapake mosok urusan Pakmu. Ya ndak ta. Wong sing kayak gitu itu wong sing gendeng Bapak. Nek wong sing waras ya gak jalur togel nang kuburan. Apa maneh nang kuburane wong tuane ya. Tentunya apa yang ke sana? Dia mendoakan karena gitu. Oh, Allah yang beralam bersama bukan di sana mana? Udah gitu. Ya karena gak begitu cinta ilmu kayak gitu aja. Ya, baik. Dah. Hah? Ada pertanyaan nih? Ada pertanyaan? B. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Joget. Kelanjutannya apa, Bu? Saya harus setelah dari Bapak apakah saya itu berusaha Kalau nggak ikut jogging, ikut joget Pak Ustaz. Joget. Joget Pak Ustaz. Joget itu loh macet itu loh Pak Ustaz. Joget. tanya sama Mas Sigit. Niatnya kan biasa kan. Jadi kalau berbicara masalah hukum, ya kalau berbicara masalah hukum memang perempuan itu tidak boleh istilahnya satu mengumbar aurat. Mengumbar aurat itu bukan hanya membuka auratnya, artinya pakai dengan pakaian-pakaian yang tidak tertutup saja. Ada pakaian tertutup tapi ngetat. Itu namanya mengumbar aurat, itu haram. Ya, itu haram. Yang kedua, ya perempuan itu juga haram kalaulah menampakkan
lekuk-lekuknya membuat rangsangan pada orang lain, ya, dengan cara apapun, ya, apalagi di depan umum, ya. Lalu bagaimana? Ya, seharusnya perempuan itu harus berada dalam satu ruangan yang isinya perempuan tok. Bolehkah joget? Silakan, tapi kudu padha wedoke kabeh tertutup. Bolehkah olahraga, mencak-mencak dan sebagainya? Silakan, gulung bumi nggak apa-apa, padha wedoke. Gimana? Iya, dosa Bapak Ibu. Saya mau mengatakan nggak dosa itu saya salah nanti. Saya tanggung jawab di hadapan Allah. Ya tetap yang katanya yang dikatakan menutup aurat itu tidak menampakkan body, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Ada dulu itu jamaah haji, ya, ziarah ke Nabi, ketemu dengan Habib Muhammad Al-Habsyi. Kebetulan Habib Muhammad Al-Habsyi bersama saya waktu itu, ya. Habib Muhammad Al-Habsyi itu ya saat itu kan bersama saya, satu kamar dengan saya diajak, ayo nangguni jadi nangguni Rasulullah, diajak saya ke ziarah ke Rasulullah. Di tengah jalan ketemu dengan jamaah haji Indonesia, pakaiannya putih-putih bagus, kainnya lembut tapi tipis nerawang. Marah Habib Muhammad. Habib Muhammad, hei sundel, langsung digitukan sama Habib Muhammad. Hei sundel, balik. Kamu mau kejadiku kayak gitu, kamu mau datang ke kakekku pakaian seperti itu pakaian sundel. Begitu marah Habib Muhammad Al-Habsyi. Balik, pakai yang baik. Ketakutan nggak balik akhirnya. Rombongan pakaiannya sama-sama lembut, sama-sama putih, necis, bening, tapi yang tipis, karena kain nopo. Tapi lekuk-lekuk tubuhnya itu ketahuan semua. Ya kok kami mutu kok. Marah Habib Muhammad Al-Habsyi. Akhirnya balik semua gitu. Ada pembimbingnya, entah itu ustadznya atau seperti dimarahin. Ya kok jemaah sampean dibiarkan kayak gitu? Apa nggak dosa sampean kayak gitu? Tanggung jawab sampean. Begitu. Datang ke jadiku, datang ke kakekku kayak gitu. Nggak sopan. Jadi ya kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh, silakan. Kalau di Arab sana, kalau pernikahan Bapak Ibu sekalian, itu ruangnya tertentu. Ruang khusus perempuan, ruang khusus laki-laki. Nggak ada laki dan perempuan itu ikhtilaf jadi satu, campur jadi satu, nggak ada. Jadi kelompok laki-laki, kalau mantan laki-laki datang ke tempatnya perempuan, seluruh orang perempuan yang ada di sana langsung tutup cadar semuanya. Iya, kalau ada laki-laki walaupun satu datang. Begitu pula sebaliknya, ketika mantan perempuan diajak ke tempatnya laki-laki, mantan perempuan tertutup. Jadi nggak menampakkan, atau wajahnya ditutup. Ada sebagian yang terbuka, kayak gitu. Nah, di tempat masing-masing ketika pesta resepsi, joget-joget di sana. Tapi kok joget-joget? Tapi jangan melampaui batas. Boleh saja untuk olahraga, untuk tapi yang gitu jangan sampai melampaui batas. Dan harus di ruangan tertutup, harus podo wedo, ojo campur ambek lanang. Karena sing salah sopo,
mesti yang namanya orang laki-laki tanya saja pada laki-laki. Mesti kalau ada perempuan bakal ketat sing ngomong nang ngarep bapak-bapak nang buri. Yo gak konsentrasi ngene. Hah? Ini Pak Bene. Gak konsentrasi kan? Ustaz di sini senang lansia. Jadi yang lagi banyak saya Ustaz. Begitu sekarang saya nunggu Ustaz. Senang lansia ya. Iya. Lagi di belakang lakinya. Lakinya mesti di belakang, sementara di depan pakaiannya ketat-ketat. Kadang itu main nunduk-nunduk sampai mana-mana. Wah. Naudzubillah min dzalik, gimana kayak gitu? Nah, ya sudah Pak, jangan ada di belakangnya Pak, daripada sampai dintuti. Lagi yang di belakang tuh kayak nunduk-nunduk kayak gini bro, nggak enak juga. Jangan ada di sana. Sampai yang penting tahu caranya. Oh senang manusia itu, ya sudah saya tak senang di rumah aja. Itu nggak apa-apa. Bagaimana Ustaz cara mohon ampun kepada Jadi jangan sebut aja. Allah itu maha pengampun. Allah itu Al-Ghafar, Allah itu Al-Ghafur. Dalam minta ampun, ya Allah, maafkan aku ya Allah, kesalahanku, dosaku yang sudah joget ya Allah. Joget di muka umum ya Allah. Karena ya, ampuni aku ya Allah. Bimbing aku ya Allah, kita aja diampuni kok ya Allah. Allah itu pemaaf. Allah itu pemaaf. Beda kok dengan manusia-manusia. Ya, dengan orang-orang Surabaya. Yang ngomong Surabaya kadang gak kelihatan. Tapi Allah itu pemaaf. Allah minta maaf. Ya, yang makanya kenapa saya katakan yang paling penting itu selalu minta maaf, selalu memohon ampun kepada Allah. Nah, asalkan kita memohon ampun, pasti dosa itu diampuni oleh Allah. Karena Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Saya katakan pasti karena sifatnya Allah itu pemaaf. Betul. Jadi kalau kita, lah kenapa ada orang meninggal dunia lalu dia itu banyak dosanya? Karena tidak sempat memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan lalu mati. Lah itu mesti bahaya. Gak sempat jaluk sepuro kepada Gusti Allah, mati dhisik. Makanya orang mukmin itu jaluk sepuro setiap saat. Supaya apa? Supaya dosa yang kita lakukan tanpa sadar ya itu diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu ya. Ada yang lain? Terima kasih Ustaz. Coba kan. Ini, oh, Pak Sige dulu, jadi dulu. Langsung saya terkait korban. Ini kebetulan ya ada korban juga nanti. Selama ini kan kepala itu kan jarang dibagi. Nah, itu gimana? Kenapa kita harus terbelah dibagi sama ke mereka? Misalkan kaki-kaki kan biasanya kan nggak ada yang mau. Nah, seperti itu. Kepala. Kalau nggak mau antarkan semua. Gimana? Yang penting kepala, kulit, ya biasanya itu dibuat bayar bayar apa? Jagal. Itu nggak boleh. Oh, boleh. Nggak boleh itu dosa. Semua kulit, kepala, kukunya, tanduknya itu harus diberikan secara cuma-cuma pada umat Islam, terutama pada fakir miskin. Jadi ada yang mau nggak apa-apa. Nah, Ada yang mau nerima malah nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya, orang satu dikasih kepala satu takut kanun, apa dipecah atau gimana, kayak gitu. Ya kalau nggak ada yang kirim aja semua. Gampang.
Gitu. Ya Mas Bram. Ya. Siap bagian godok dulu. Ini Mas Arjay. Kulit kan identik untuk dijual, gimana kan dijual? Gini, kalau kulit caranya begini Pak. Berikan dulu kepada salah satu orang. Salah satu orang, entah panitia, entah siapa gitu ya. Ya, berikan. Ini bagian sampean. Ya. Sampai tak kayak kulit gelem enggak? Ya wis. Nah, tapi dia harus ngerti. Nanti karena dia sudah menjadi haknya, ya, sudah jadi haknya, sudah menjadi terutama pada orang yang fakir ya, miskin ya, jadi haknya, maka boleh dijualkan oleh dia. Jadi yang jual bukan panitia, Uangnya dia. uangnya jadi milik dia, tapi pun harus ngerti. Ya, nek diciri kabeh yang akan datang bisa ditadekno nanti kayak gimana. Ya kan nek wong ngerti, oleh duit akhirnya tak bagi nang sing kerja ae. Itu sebentar kayak gini sama itu. Nah, kayak gitu. Seperti di Alabror kayak gitu Pak Sigit. Di Alabror itu jadi ada sebagian anak di kulit itu tak kayak sampean. Ya, kulit kita kayak sampean. Ya. Setelah itu dengan anak itu dijual. Ya. Hasil uangnya dibagikan pada panitia yang bekerja. Sebenarnya hanya dia, cuma disodakokno sebagian kepada mereka yang bekerja. Ada yang mau beli kepalanya 300. Nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh. Ya mereka biar kita semua sama-sama nambah. Nah, Ya. semuanya harus dibagikan.